Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para peserta unit malam hari ini. Selamat bergabung pada malam hari ini. Apa kabar ibu-ibu bapak yang hadir pada malam hari ini? Alhamdulillah baik ibu. Alhamdulillah baik. Terima kasih. Perkenalkan saya Eva yang akan memimpin acara pemandu acara yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Jauh sampai selesai nanti. Tema malam hari ini adalah budaya positif. Tentunya budaya positif adalah hal yang memang sangat diperlukan untuk diterapkan di mana saja, baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan dimanapun. Lalu apa saja budaya positif yang harus kita pahami sebagai guru sehingga nantinya bisa kita terapkan di sekolah? Pada kesempatan malam ini itu semua akan dibahas dikupas oleh narasumber kita yang sangat luar biasa. Beliau adalah salah seorang guru di SMP Negeri 1 Jangkar. Beliau juga seorang konten kreator nih kayaknya. Mari kita sebut Bapak Budi Priyo Moktaringga yang akan melaporkan prestasi pada malam hari ini. Sudah siap Pak Ringga? Alhamdulillah siap Bu Eva. Terima kasih. Oke, bagaimana kalau sebelum Pak Ringga presentasi nih kita ice breaking dulu Pak Ringga? Oh siap. Kawan-kawan Bapak Ibu-ibu. Oh siap. Saya mulai ya Bu Eva ya. Oke, Pak Ringga. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atensinya Bapak Ibu yang sudah hadir pada kegiatan diskusi terkait bagaimana memaparkan dan mengimplementasikan budaya positif di sekolah. Baik, sebelumnya saya mohon izin akan membagikan layar. Apa tampilan layarnya sudah tampak Bapak Ibu? Belum Pak, belum tampak. Sudah Pak. Oh sudah. Oke. Baik. Kali ini saya akan mendiseminasikan budaya positif di sekolah, bagaimana menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif yang ada di sekolah. Oke. Jadi sebelum kegiatan ini dimulai, alur kegiatannya yaitu tadi sudah dibuka oleh pembukaan, moderator, kemudian selanjutnya akan dilanjutkan dengan doa. Pada kegiatan ketiga yaitu kesepakatan kelas. Pada kegiatan keempat ada ice breaking. Pada kegiatan kelima adalah mulai dari diri sebagai bagian dari refleksi kita. Bagian keenam adalah paparan konsep inti dalam budaya positif. Yang ketujuh adalah tanya jawab dan yang terakhir adalah penutup. Ya, oke. Jadi sebelum kegiatan diskusi ini dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar lancar sampai selesai. Berdoa dipersilakan. Berdoa bisa diakhiri. Baik, Bapak Ibu, tentunya pada kegiatan diskusi ini kita perlu menggunakan kesepakatan kelas agar kegiatan ini berjalan lancar mulai dari awal sampai akhir. Di mana kesepakatan kelas di sini yang pertama yaitu hadir tepat waktu, yang kedua adalah mohon alat komunikasi dalam mode senyap, yang ketiga adalah aktif dalam kegiatan diskusi, yang keempat adalah angkat tangan atau raise hand bila ingin bertanya atau menanggapi, yang kelima menghargai pendapat orang lain, dan yang keenam atau yang terakhir adalah mengisi presensi untuk mendapatkan sertifikat. Oke, jadi sebelum kita masuk ke materi, kita ice breaking dulu lah untuk menyegarkan pikiran kita. Apakah sudah muncul di tampilan Bapak Ibu di situ?
Belum muncul ya Bapak Ibu? Belum Pak Ringga. Oke, belum. Belum. Sebentar. Berarti warna hitam Pak Ringga. Sebentar. Belum muncul ya, bentar. Apakah sudah muncul Bapak Ibu? Belum Pak Ringga. Masih belum muncul ya? Oke, sebentar. Mungkin bisa share link ke saya, nanti saya itu Pak sharekan. Oh ya. Share link kampanye. Oh itu bisa. Sudah muncul? Muncul Pak. Oke, di sini ada sebuah gambar Bapak Ibu. Mari kita tebak gambar bersama-sama Bapak Ibu ya. Oke. Itu ada sebuah petunjuk kegiatan Mama Muda. Kegiatan Mama Muda. Oke, mungkin ada yang ingin menebak apa itu? Kegiatan Mamah Muda. Silakan. Dari Bu Ani, apa ini? Jemput sekolah? Mungkin ada yang lain? Pak Juni mungkin kepencet ini dari tadi yang ke tangan. Oke. Kegiatan Mamah Muda. Jemput anak pakai sekop. Jemput anak pakai sekop, jemput sekolah. Jemput sekolah Pak. Jemput sekolah, Jemput anak sekolah. Jemput anak sekolah. Jemput anak sekolah, oke. Apakah itu? Jemput anak sekolah. Jawabannya adalah jemput anak sekolah. Oke, belum muncul ya Bapak Ibu ya. Oke. Terus yang ini selanjutnya, silakan bisa ditebak gambar yang kedua Bapak Ibu. Belum Pak. Belum muncul ya. Belum kelihatan Pak Ringga. Sebentar. Ini memang kendala. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Mungkin bisa saya bantu Pak. Ya, saya kirim materinya ya. Bentar. Ya, bisa share link Pak. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya, sinyalnya di sini. Oke. Apakah sudah tampak Bapak Ibu? Pak Irfan, mohon dibantu Pak Irfan ya. Belum Pak. Oh belum ya. Oke. Mungkin Pak Irfan masih proses.
Oke, sudah muncul. Oke, silakan ice breaking yang kedua Pak Irfan. Tadi Bentar ya Pak ya. oke, siap. Oke. Oke, ini yang pertama tadi jemput anak sekolah. Ini yang kedua, yang terakhir, silakan. Biasa dilakukan kalau nggak punya duit. Apakah itu? Biasa dilakukan kalau nggak punya duit. Silakan, bisa raise hand. Silakan Bu Eva. Sering melamun. Sering melamun Pak, jawabannya Pak. Pak Ziad sering melamun, Bu Eva sering melamun. Ada lagi? Oke, kita lihat. Silakan Pak Evan dibuka jawabannya. Apakah sering melamun? Tadi ada Cherry. Oke, pintar. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua. Sering melamun. Oke, terima kasih. Sering melamun. Nah, Bapak Ibu, ice breaking ini bisa Bapak Ibu gunakan di sekolah untuk anak didiknya. Tapi ingat, tidak perlu sering-sering. Disesuaikan konteksnya saja. Jadi ice breaking ini bisa digunakan pada Senin pagi atau pada saat jam terakhir. Nah, gunanya dengan adanya ice breaking ini untuk merefresh kembali atau memberikan penguatan. Misalkan mereka sudah agak bosan, murid-murid kita berikan tuh ice breaking. Tidak tiap hari, yang penting efektif Bapak Ibu. Jadi seperti itu. Bisa Bapak Ibu adopsi juga caranya seperti itu. Jadi ada banyak. Tinggal menyesuaikan dengan tingkat umurnya dari murid-murid kita. Bisa dilanjut Pak Irfan? Baik, sekarang kita akan merefleksi mulai dari diri. Di situ ada gambar, ada siswa perempuan. Sikap dan tindakan apa yang perlu dilakukan siswa agar Bapak Ibu guru senang? Kemudian siswa yang laki-laki juga bertanya, pengalaman apa yang dilakukan oleh siswa sehingga membuat Bapak Ibu sangat kesal? Monggo, silakan Bapak Ibu yang ingin menjawab pertanyaan pertama. Silakan bisa raise hand. Sikap dan tindakan apa sih yang perlu dilakukan siswa agar Bapak Ibu guru senang? Oke, Bu Eva, silakan Bu Eva. Kalau saya nggak mulu-mulu, paling nggak sikap dan tindakan apa yang perlu dilakukan siswa agar Bapak Ibu guru senang. Kalau saya sih yang penting anak-anak bahagia aja ke sekolah gitu, udah senang saya. Oh, bahagia ke sekolah, oke. Mungkin yang lain, mereka melakukan apa sih sehingga membuat Bapak Ibu guru senang? Tadi yang Bu Eva berpendapat bahagia ke sekolah. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain, silakan. Di sini Bu Retno, silakan Bu Retno. Apa yang membuat Ibu senang atas tindakan yang siswa lakukan? Contohnya seperti apa? Silakan Bu Retno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggak apa-apa ya saya cabut ya? Ya silakan, monggo Bu. Apa Bun? Yang pasti karena sekolah itu adalah tempat bagaimana itu melayani anak kita. Jadi yang diharapkan dari seorang pendidik adalah semangat dan kemauan yang membuat kita bahagia. Semangat dan kemauan anak didik maupun pendidiknya juga. Saya kira itu aja. Terima kasih. Oke, semangat. Semangat pendidiknya. Mungkin pertanyaan kedua sekarang. Kalau tadi Bu Eva tadi ingin melihat siswanya bahagia, kalau Ibu Retno semangat pendidiknya. Tadi Ibu Putri Gigersen tadi mungkin ingin menjawab pertanyaan nomor 2, Ibu Putri. Pengalaman apa sih yang dilakukan oleh siswa sehingga membuat Bapak Ibu sangat kesal? Mungkin Bapak Ibu di sini punya pengalaman. Apa sih yang siswa kita lakukan sehingga membuat kita mangkel sekali? Mungkin ada yang bisa menceritakan. Silakan Bu Putri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ringga. Yang membuat
saya mangkel pada siswa itu pada saat siswa di sekolah. Di sekolah itu pasti mempunyai aturan-aturan yang harus dilaksanakan dan tidak boleh dilanggar. Nah, jadi yang membuat saya kesal itu pada siswa yang melakukan pelanggaran, padahal sudah berkali-kali dikasih tahu, tetap saja melakukan pelanggaran. Intinya, misalnya contohnya, kadang tidak boleh terlambat, anak-anak kadang selalu terlambat, tidak boleh makan di kelas, kadang masih sembunyi-sembunyi, Pak. Oh ya, siap. Itu saja mungkin Bapak Oke. dari saya. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Tadi Bu Putri sudah mencontohkan siswa terlambat, dia makan di kelas, dan banyak pelanggaran lainnya. Mungkin satu lagi, Bapak Ibu, apa sih yang membuat Bapak Ibu di sini kesal? Contohnya tindakan seperti apa sih? Satu lagi. Mungkin dari Bapak Ibu yang pernah punya pengalaman. Ibu Linda, silakan, Ibu Linda. Yang bikin saya kesal ketika anak dikasih tugas tuh tidak mengerjakan, Pak. Itu bikin saya kesal karena saya rasa mereka tidak punya rasa tanggung jawab. Seperti itu, Bapak. Oke. Hal yang membuat Ibu Linda kesal berarti siswa tersebut tidak mengerjakan tugas ya. Oke, tidak mengerjakan tugas. Tadi Bu Putri bilang terlambat atau makan makanan di kelas. Oke, bisa dilanjut Pak Irfan di halaman berikutnya. Nah, sekarang kita refleksikan kembali. Untuk pertanyaan pertama, apakah Bapak Ibu tahu apa yang sudah dilakukan oleh siswa tersebut memang keinginan dari hati, diri sendiri, atau mungkin takut pada Bapak Ibu? Misalkan Bapak Ibu ingin anaknya rajin, semangat datang ke sekolah, bahagia. Apakah Bapak Ibu tahu mereka sebenarnya benar-benar bahagia tidak? Atau mereka di depan Bapak Ibu itu memaksakan senyumnya, memaksakan kebahagiaannya? Apakah pernah Bapak Ibu tahu seperti itu? Mungkin di sini ada yang ingin bercerita? Tadi siapa yang ingin bahagia? Ini siapa? Ibu siapa ya? Bu Eva, silakan Bu Eva. Iya paling enggak Kak, tadi saya jawab kan saya paling suka kalau ada anak itu bahagia di sekolah. Sepertinya saya tahu kalau mereka tuh sekolah karena bahagia paling enggak. Cuman untuk nyata ke sekolah tuh bahagia cuma karena di sekolah mereka tuh diintimidasi oleh orang tuanya. Jadi mereka tidak bisa melakukan apa yang mereka mau. Misalnya mereka ingin kesini, orang tuanya ingin ke sana gitu. Jadi lebih pada mereka itu bukan takut pada gurunya, lebih pada justru takut pada orang tuanya timbang gurunya kalau di PAUD. Jadi mereka lebih senang sama gurunya malah paling enggak itu. Itu aja Pak Rika, terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali Bu. Mungkin Bu Retno di sini, silakan Bu untuk memberikan tanggapannya. Bu Retno saya, Pak. Iya, resen ya Ibu? Enggak. Oh, enggak. Oh ya. Berarti tadi yang dimaksud Bu Eva, berarti untuk siswa PAUD itu melihat gurunya saja sudah bahagia ya, sudah tahunya dari sana ya. Jadi mereka lebih bahagia bersama gurunya. Oke. Sekarang pertanyaan kedua, apakah tadi Bu Linda dan Bu Putri? Apakah Bu Linda dan Bu Putri atau Bapak Ibu yang lain tahu tidak? Siswa melakukan pelanggaran atau yang membuat Bapak Ibu kesal, pernahkah Bapak Ibu bertanya dari hati ke hati mengapa mereka melakukan seperti itu? Apakah Bapak Ibu sudah melakukannya? Mungkin ada yang ingin bercerita, silakan. Ibu Linda mungkin? Iya. Ya, silakan Bu. Iya, Pak. Terima kasih. Ketika saya itu bertanya pada salah satu siswa saya sering sekali tidak mengerjakan tugas, apalagi PR. Kadang tuh saya tanya, kenapa kamu kok tidak mengerjakan? Saya nolongi, ya ini pakai Madura ya Pak ya? Ya, silakan. Memang daerah saya. Monggo. Kalau saya pakai Madura. Saya nolongi Bu. Apa dia tuh bantu ibunya kerja tiap malam. Kerjanya itu mengupas asam itu loh Pak. Iya. Ya. Saya bantu ibu mengupas asam buat dijual di pasar. Nah, saya tuh kadang bingung kalau seperti itu. Iya. Mau bagaimana gitu, jadi juga dilema saya Pak, seperti itu. Ya, dilematis berarti ya Bu Linda ya. Oke, di satu sisi
di satu sisi Bu Linda ingin menerapkan peraturan yang ada di sekolah, ingin mengajarkan mereka untuk disiplin dan bertanggung jawab. Oke, baik, terima kasih Bu Linda. Bagaimana, mungkin ada pendapat lain dari Bu Putri tadi yang berpendapat? Mungkin Bu Putri, silakan. Iya Pak. Kalau saya mungkin kadang secara apa ya Pak? Otomatis saja kadang ke anak-anak gitu, sudah dari kasar saking kesalnya gitu, sudah diberi peraturan kelas, tetap saja seperti itu. Jadi kadang spontanitas saja, saya tidak pernah menanyakan kenapa kamu kok makan di kelas. Kadang langsung menghukumnya saja seperti itu Pak Linda. Oh, langsung menghukum. Oke, baik. Jadi kita mungkin punya cara yang berbeda ya Bapak Ibu ya. Kita mungkin punya cara berbeda bagaimana kita melihat siswa, apa yang sudah mereka lakukan, apa yang membuat mereka senang, atau bahkan apa yang kegiatan atau perilaku mereka yang hingga membuat kita membekas di hati. Sebegitu kesalnya kita pada. Tapi kita masih belum pernah kan? Kadang saya pribadi, kadang dulu masih menggunakan cara lama, saya itu langsung memarahi mereka tanpa mengetahui apa alasannya. Jadi terkadang kalau kita telisik lebih dalam Bapak Ibu, ternyata mereka pasti punya alasan melakukan itu semua. Jadi untuk itu, inilah perlunya kita belajar tentang budaya positif. Bagaimana penerapannya, ini akan kita simak lebih lanjut. Silakan Pak Irfan. Jadi seorang guru yang baik, dari kedua permasalahan tadi, tentunya seorang guru yang baik adalah harus peka dan memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep inti seperti dari budaya positif itu, intinya ada di beberapa poin ini Bapak Ibu. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua adalah disiplin positif. Yang ketiga, motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang keempat adalah keyakinan sekolah atau kelas. Yang kelima, kebutuhan dasar manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Next, Pak Irfan. Nah, jadi konsep inti itulah yang nanti Bapak Ibu gunakan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh siswa. Tujuannya apa? Tujuannya adalah membuat atau membentuk mereka menjadi mandiri dan bertanggung jawab, sehingga nantinya mereka akan menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, di sini perubahan paradigma belajar yang dimaksud adalah dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman, agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, yang dimaksud disiplin di sini sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Jadi di sini guru sangat memiliki peranan penting Bapak Ibu. Next, Pak Irfan. Nah, sekarang bagaimana sih mengubah paradigma belajar atau mengubah paradigma dan menerapkan budaya positif di sekolah? Yang pertama, kita akan melakukan atau mengubah stimulus respon menjadi pendekatan teori kontrol. Di mana kalau sebelumnya stimulus respon itu realitas atau kebutuhan kita sama, jadi Bapak Ibu menyamaratakan antara Bapak Ibu dan siswa. Jadi harus mengikuti, maunya sekolah, maunya kita harus mengikuti. Tapi kita belum pernah merasakan bahwa saya secara pribadi dan murid itu sama-sama memiliki kebutuhan yang berbeda. Terkadang kita melihat dari luar, oh kamu terlambat, jam 7:20 kamu sudah datang ke sekolah. Tapi kita tidak tahu di jalan dia seperti apa, kejadian apa yang telah terjadi. Kita tidak tahu. Kita hanya menyamaratakan bahwa siswa harus datang jam 7 tet ke sekolah. Kita tidak tahu apa yang terjadi mereka pada saat menuju ke sekolah. Nah, yang kedua adalah semua orang melihat hal yang sama, sedangkan di teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, ini yang perlu kita luruskan Bapak Ibu. Jadi kalau dulunya kita memang serta-merta merujuk pada peraturan yang dibuat saklek tanpa kita menyadari bahwa kenyataan di lapangan itu ada gambaran yang berbeda. Karena apa? Konteksnya setiap orang itu memiliki perbedaan. Apa yang mereka alami,
konsepnya itu sangat berbeda. Yang ketiga adalah di stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, tadi sudah dijelaskan di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Di stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, ingat Bapak Ibu, ini yang perlu kita jaga. Jangan pernah menjudge siswa. Kamu ini nakal, kamu ini tidak baik, kamu ini sudah melanggar, kamu ini tidak bisa diatur. Jangan pernah berkata seperti itu, karena tiap omongan itu adalah doa, Bapak Ibu. Jadi setidaknya kita memberikan kalimat-kalimat verbal positif kepada siswa agar nantinya setidaknya memberikan motivasi kepada mereka untuk memperbaiki diri. Terus orang lain bisa mengontrol saya kalau di stimulus respon, tapi di teori kontrol yang dapat mengontrol diri sendiri itu adalah murid. Jadi kita hanya mengarahkan, Bapak Ibu, kita hanya memantik mereka. Jadi kenapa yang dapat mengontrol diri mereka sendiri itu adalah mereka? Karena nantinya apa yang mereka pahami dapat mendorong mereka mengerti apa yang akan mereka lakukan dan dampaknya. Kalau misalkan semuanya dari kita, tentunya mereka melakukan sesuatu itu karena paksaan, Bapak Ibu, bukan karena motivasi internal mereka sendiri. Yang kedua, yang selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Dan yang di teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Terus di stimulus respon di situ pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Sedangkan di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, jadi di sini yang perlu ditekankan Bapak Ibu, ingat di stimulus respon itu biasanya kita memaksa. Awas ya, kalau kalian tidak mengerjakan PR, kalian akan dijemur di lapangan. Nah, itu stimulus respon. Jadi misalkan mereka tidak melakukan sesuatu, ada konsekuensinya, ada hukumannya. Nah, sedangkan di teori kontrol ini kita berkolaborasi, Bapak Ibu, bersama murid. Ayo, yuk kita sepakat yuk bagaimana besok kita akan melakukan tugas seperti ini, tugas praktek. Bawa perlengkapan yang lengkap ya. Konsekuensinya apa, anak? Yuk, kesepakatannya apa? Kalau tidak mengerjakan, Bu, nanti kalau tidak mengerjakan seperti ini. Jadi di situ ada kesepakatan. Jadi kita tidak langsung memutuskan, tapi kita memberikan kesempatan kepada mereka, melibatkan kepada mereka untuk membuat sesuatu yang disepakati bersama. Dan yang terakhir di stimulus respon adalah di stimulus respon itu berpikir menang kalah, sedangkan di teori kontrol model berpikir menang-menang. Jadi ada win-win solution. Bapak Ibu sebagai pendidik itu untung, dan murid kita sebagai anak didik kita itu adalah untung. Jadi simbiosis mutualisme. Lanjut Pak Irfan. Nah, di sini ini mengarahnya kepada disiplin positif. Jadi disiplin positif ini Bapak Ibu suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Nah, jadi nantinya kalau mereka sudah kuat mentalnya, kalau mereka sudah kuat motivasi internalnya di dalam diri, tentunya mereka punya batasan-batasan tertentu untuk melakukan sesuatu. Oh, saya besok ada PR, berarti saya harus mengerjakan. Kalau misalkan saya tidak mengerjakan, nanti dampaknya saya ketinggalan pelajaran, nilai saya berkurang, atau dampak-dampak lainnya. Jadi mereka melakukan itu karena motivasi diri sendiri, bukan karena paksaan. Selanjutnya, sebagai pendidik, kita perlu membuat murid memahami dan menyadari konsep disiplin berdasarkan motivasi internal. Ingat, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Silakan lanjut Pak Irwan. Nah, di sini kebutuhan dasar manusia. Jadi ada kaitannya dengan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia di sini adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar yang kita terpenuhi dengan baik. Jadi setiap orang memiliki kebutuhan dasar untuk menuju tujuan yang kita inginkan, Bapak Ibu. Next, Pak Irfan. Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, jadi setiap siswa yang mungkin Bapak Ibu melihat sering melakukan pelanggaran atau melakukan sesuatu, contohnya tugas mengumpulkan tepat waktu,
pastinya memiliki kebutuhan sendiri-sendiri Bapak Ibu. Yang pertama ada kebutuhan bertahan hidup. Contohnya seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, di sini rasa diterima biasanya mereka itu cari perhatian. Biasa di kelas sedang sepi, ada satu anak yang ramai. Jadi butuh perhatian lebih dari Bapak Ibu. Yang ketiga adalah kebutuhan penguasaan. Harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Itu butuh kebutuhan penguasaan. Yang keempat adalah kebutuhan kebebasan. Contohnya mandiri, ingin sesuatunya itu tidak terlalu dikekang, terus mencoba hal baru, atau diberikan kesempatan untuk memilih sesuatu. Dan yang ketiga adalah kebutuhan kesenangan, seperti bermain, humor, antusiasme, sama tertawa. Jadi 5 kebutuhan dasar itulah yang menjadi motivasi mereka dalam melakukan sesuatu. Nah, di sini Bapak Ibu perlu menelisik. Jadi misalkan Bapak Ibu sudah tahu kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu akan tahu apa solusi yang akan Bapak Ibu lakukan untuk menghadapi siswa tersebut. Silakan next Pak Irfan. Di sini motivasi perilaku manusia. Ini ada kaitannya dengan kebutuhan tadi Bapak Ibu. Jadi ada dua, ada motivasi ekstrinsik dan ada motivasi intrinsik. Di mana motivasi ekstrinsik ini yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sekarang saya tanya, Bapak Ibu sering melihat tidak motivasi ekstrinsik ini? Sering, oke. Kita sering melihat motivasi intrinsik ini. Contoh, kalau misalkan Bapak ingin mengetes, misalkan kalau kita kan pembiasaan pagi kan biasanya sering ada di gerbang sekolah. Kadang siswa itu datang ke sekolah, kita menyambut. Misalkan Bapak Ibu tidak ada di gerbang sekolah, dan di situ misalkan Bapak Ibu tidak menerapkan hukuman, apakah mereka melakukan hal yang sama? Pernahkah Bapak Ibu berpikir seperti itu? Bagaimana Bapak Ibu? Pernahkah Bapak Ibu berpikir, misalkan saya tidak menerapkan hukuman, jadi saya ingin mengetes siswa. Kalau misalkan tidak ada hukuman terlambat, siswa datang lebih awal apa terlambat? Misalkan hukuman itu tidak diterapkan, apa yang terlihat Bapak Ibu? Tidak semua siswa akan begitu deh Pak. Ya. Mungkin ada beberapa bagian yang akan karena sudah tidak ada hukuman mereka tidak disiplin jadi telat. Tapi ada mungkin siswa yang memang sudah dari dasarnya itu orangnya emang disiplin dan rajin. Jadi ada hukuman atau tidak tetap tepat waktu. Okay. Jadi tidak semua serta-merta anak-anak akan karena sudah tidak ada hukuman mereka akan seenaknya gitu. Kita berangkat dari pembiasaan ya Bu ya. Mungkin dari terbiasa, tapi yang perlu kita garis bawahi dari kebiasaan itu, apakah mereka benar-benar dari dalam diri atau dari awalnya kita membukanya dengan memberikan ketakutan. Ingat ya, besok kalau terlambat akan seperti ini, akan dijemur. Besok kalau terlambat tidak usah masuk ke kelas, kunci pintu dari luar. Mungkin kita di awal-awal seperti itu. Nah, kuncinya Bapak Ibu, bagaimana kita membangun motivasi intrinsik. Jadi siswa di sini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi dengan adanya motivasi intrinsik di dalam diri mereka, jadi mereka nanti punya kemauan. Oh, jam 7 sekolah sudah masuk, berarti jam setengah 7 saya sudah harus ada di sekolah. Lah, dampaknya apa kalau saya terlambat? Mungkin nanti mereka berpikir, kalau saya terlambat, saya nanti pasti ketinggalan pelajaran. Yang lain sudah sampai di bab ini, saya terlambat. Jadi itu yang perlu kita bangun Bapak Ibu sedari dini, bagaimana memotivasi siswa atau memunculkan motivasi intrinsik. Jadi memang dari kemauan dia sendiri, bukan karena dorongan kita, paksaan, hukuman atau memberikan penghargaan yang berlebihan. Silakan lanjut Pak Irfan.
Pak Ringga, Ya, tanya sekarang dari luar Jawa, ada yang dari Provinsi Bali, Pak Ringga. oh ya, siap. Selamat datang Pak Nyoman. Pak Nyoman Pujian Ya. dari negara. Oh, selamat datang Pak Nyoman. Ya, silakan Pak Irfan. Oke. Nah, di sini kita akan membedah perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, di sini hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba, Bapak Ibu. Tiba-tiba kita langsung, kamu push up, kamu keliling lapangan, itu hukuman. Terus murid tidak tahu apa yang terjadi atau tidak dilibatkan. Tiba-tiba, oh, kenapa saya kok dihukum? Jadi mereka tidak dilibatkan. Yang ketiga adalah hukuman itu bersifat satu arah. Dan yang keempat adalah hukuman berupa fisik atau mental secara psikis. Kedua, konsekuensi. Nah, konsekuensi di sini yang pertama terencana atau disepakati sesuai peraturan. Yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman. Ketiga, sikap guru selalu memonitor murid sebagai pemantau. Dan yang terakhir adalah restitusi. Restitusi di sini yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Jadi di sini restitusi itu ada kolaborasi dan komunikasi efektif sehingga membuat kesepakatan antara guru dan murid. Lanjut Pak Evan. Oke, next Pak Evan. Jadi sebagai guru Bapak Ibu, kita perlu bisa memposisikan diri kita sendiri agar nantinya tidak berdampak pada kondisi mental dari anak didik kita. Ingat, ada 5 posisi kontrol guru Bapak Ibu. Yang pertama sebagai penghukum. Yang kedua adalah sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau. Dan yang kelima sebagai manajer. Oke, kita telisik lebih lanjut bagaimana posisi masing-masing. Next Pak Irfan. Nah, di sini contoh penerapan di sini kasusnya misalkan siswa tidak ikut pembelajaran. Kalau kita sebagai penghukum, kita langsung menindaklanjuti dengan menjemur siswa di tengah lapangan. Contohnya seperti itu. Kalau kita sebagai pembuat merasa bersalah, kita langsung memberikan hukuman secara verbal kepada siswa. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ingat, ini mungkin kalimatnya pendek Bapak Ibu, tapi ini bisa membekas di hati siswa. Yang ketiga, di sini contoh kalimatnya posisi kontrol kita sebagai teman, yaitu ayolah mohon kerjasamanya. Masa kamu kayak gitu? Ingat, kalau Bapak Ibu posisi kontrolnya sebagai teman, kita ini tidak akan terlihat wibawanya di depan siswa. Jadi Bapak Ibu perlu memposisikan diri sebaik mungkin agar kita bisa disegani juga oleh siswa. Yang keempat sebagai pemantau. Contoh kalimatnya adalah jadi apa yang telah kamu lakukan? Nah, jadi selain memberikan pertanyaan, guru hanya memantau saja. Jadi masih belum ada komunikasi yang lebih lanjut di sini. Dan yang terakhir adalah kontrol yang sangat disarankan, yaitu sebagai manajer. Manajer di sini adalah contohnya, apa rencanamu untuk memperbaiki ini? Jadi siswa dilibatkan, diberikan kesempatan untuk bagaimana sih menyelesaikan hal yang mereka hadapi. Next Pak Irfan. Jadi untuk itu kita perlu membuat benteng, kita perlu membuat bendungan agar mereka bisa punya erit, tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, dari situ kita butuh keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Yang pertama, di keyakinan sekolah atau kelas itu bersifat abstrak. Yang kedua, berupa pernyataan universal. Jadi kemauan atau kesepakatan bersama, berdampak pada semua. Yang ketiga adalah dibuat dalam pernyataan positif. Yang keempat, ingat, keyakinan kelas itu hampir sama dengan slogan Bapak Ibu. Sedikit namun bermakna atau mudah diingat. Yang kelima yaitu sesuai kondisi kelas sehingga mudah diterapkan. Dan yang terakhir adalah
semua warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Karena kita mewadahi beberapa kepentingan masing-masing orang. Kita satukan, kita ambil yang terbaik. Jadi ada win-win solution di situ. Next, Pak Irfan. Oke, jadi ini yang terakhir. Jadi kita pasti pernah menemukan Bapak Ibu masalah-masalah yang dihadapi oleh siswa. Maka dari itu, untuk budaya positif, kita perlu menggunakan segitiga restitusi ini. Di mana segitiga restitusi ini yaitu adalah proses dialog yang dijalankan guru dan orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, di sini yang dimaksud dengan mandiri dan bertanggung jawab adalah bagaimana langkah mereka menyelesaikan masalahnya sendiri. Ada 3 prosesnya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Baik, lanjut. Segitiga restitusi. Oke. Di sini yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, di sini di menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi Bapak Ibu, selama anak itu masih ranahnya normal, bukan kejahatan atau kriminal, kita masih bisa bahwa kesalahan itu adalah suatu proses pembelajaran. Nah, contoh-contohnya Bapak Ibu bisa menggunakan kalimat-kalimat ini. Baik nak, berbuat salah itu wajar. Terus ingat, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah kok melakukan itu. Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah. Terus kamu berhak merasa begitu. Jadi dengan Bapak Ibu memberikan pemantik seperti itu, nanti mereka akan lebih terbuka kepada Ibu, kepada Bapak Ibu. Jadi misalkan Bapak Ibu langsung menjustis mereka, kamu ini salah, mereka nanti akhirnya jadi takut Bapak Ibu. Jadi takut. Dampaknya apa? Mereka tidak mau bercerita kepada Bapak Ibu. Jadi dengan adanya memberikan pertanyaan seperti ini atau pernyataan seperti ini, nanti mereka akan bersifat terbuka kepada Bapak Ibu dan nantinya akan ada beberapa opsi pilihan bagaimana mereka mengatasi masalahnya sendiri. Lanjut, Pak Irfan. Yang kedua adalah validasi tindakan salah. Nah, di sini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Yang pertama, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Yang kedua, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Yang ketiga, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Yang keempat, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Lah, dari tadi menstabilkan identitas kan mereka sudah terbuka tuh. Lah, kemudian kuatkan lagi Bapak Ibu. Kuatkan lagi dengan validasi tindakan salah. Oh, kenapa kok kamu sampai melakukan ini, Nak? Apa alasannya yang kuat? Oh, jadi Bapak paham. Lah, dilanjutkan dengan ini, validasi tindakan salah. Lanjut, Pak Irfan. Oke, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Nah, kalau sudah menanyakan keyakinan, kita akan memancing mereka untuk menumbuhkan motivasi internal. Yang pertama, ayo coba, kamu ingat tidak apa keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati? Kemudian, coba nilai apa sih yang telah disepakati bersama? Kemudian seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Dan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa sih? Dengan memberikan pertanyaan seperti itu Bapak Ibu, setidaknya itu memancing mereka untuk menyelesaikan masalahnya. Oh, nanti kalau saya berbuat seperti ini, dampaknya seperti ini Pak. Jadi saya harus seperti ini. Jadi kita hanya memancing saja Bapak Ibu. Lanjut Pak Evan. Nah, di sini kemarin ada sebuah contoh penerapan segitiga restitusi. Jadi kasus yang pertama, ada seorang siswa, saya kelas 9, ini namanya Rizal. Jadi setiap hari Rabu si Rizal ini tidak pernah mengikuti pelajaran seni budaya. Dia memilih tidur di dekat lapangan belakang sekolah. Jadi yang saya lakukan adalah saya memanggil anak yang terlebih dahulu. Saya lakukan secara pribadi, Bapak Ibu, saya tanyakan kenapa dia melakukan hal tersebut. Ternyata alasannya karena dia minder karena itu seni budaya, prakteknya adalah gambar, dia minder kepada teman-teman yang lain.
karena gambarnya dia tidak sebagus teman-teman yang lainnya. Terus kalau kamu tidak sebagus itu, apa yang kamu lakukan? Ya saya karena saya malu Pak, saya mending tidur aja Pak, tidak ikut pembelajaran. Nah kemudian saya kuatkan, oh seperti itu. Kamu tenang aja, Pak Ringga juga dulu pernah melakukan yang kamu lakukan, pernah tidak ikut pembelajaran juga. Tapi apa kita mau terus seperti itu? Itu tidak baik loh. Kalau kita terus seperti itu, kita akan semakin terus ketinggalan pelajaran, Rizal. Nah baru, terus menurut kamu bagaimana seharusnya supaya kamu nggak ketinggalan pembelajaran? Saya balikkan lagi pertanyaannya kepada si Rizal ini. Oh iya Pak, berarti saya selama ini tidak menghargai guru seni budaya Pak. Lah itu, terus apalagi kamu kerugiannya? Ya saya semakin tertinggal Pak. Nah sekarang apa yang mau kamu lakukan untuk memperbaiki ini? Ya saya mau belajar Pak sama teman-teman Pak, pelan-pelan meskipun tidak sempurna. Nah jadi kan kita sudah memotivasi si Rizal ini, jadi agar apa yang dilakukannya pada saat itu tidak terulang kembali. Dan akhirnya setelah saya melakukan hal tersebut Bapak Ibu, si Rizal ini bisa mengikuti pembelajaran seni budaya. Jadi dia terus berusaha mengikuti nalurinya. Dia berusaha bagaimana sih cara dia menggambar yang menarik, dia terus berusaha sampai sekarang. Lanjut Pak Evan. Oh, sudah akhirnya. Jadi sebagai penutup Bapak Ibu, jadilah orang tua, teman dan sahabat terbaik murid di sekolah. Berikanlah ruang untuk mereka dalam menyampaikan ide, gagasan maupun keluhannya. Tuntunlah mereka menjadi insan yang mandiri, bertanggung jawab dan berkarakter. Karena kelak mereka akan menjadi agen perubahan yang berdampak bagi sekitarnya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Salam tergerak, bergerak dan menggerakkan. Oke, terima kasih Pak Ringga, betul-betul luar biasa presentasinya Pak Ringga. Mari kita kawan-kawan beri aplaus kepada Pak Ringga dengan mengirim reaksi tepuk tangan kepada Pak Ringga di layar monitor. Terima kasih. Oke, untuk sesi selanjutnya yaitu tanya jawab. Mungkin kami beri kesempatan untuk termin pertama untuk 2 orang penanya. Monggo silakan raise hand, Bapak Ibu-ibu. Kami beri kesempatan 2 orang untuk bertanya kepada narasumber kita malam hari ini. Monggo yang ingin bertanya bisa raise hand. Oke, saya berikan kesempatan pertama kepada Bapak Ahmad Ziyad Zabadi. Monggo Bapak Ziyad, disilakan. Baik, terima kasih Ibu Eva yang saya hormati dan saya banggakan. Terkait tadi yang pemaparan dari Bapak Ringga, saya juga menarik terkait peraturan sekolah yang kita buat. Peraturan kita di sekolah dibuat kan untuk semata-mata untuk mendisiplinkan siswa, bukan begitu ya? Tapi bagaimana dengan penjelasan Pak Ringga tadi? Kok saya ini kurang jelas gitu maksudnya. Ada siswa yang telat, tapi kita seakan akan membiarkan siswa telat tadi, begitu Pak Ringga. Mohon Pak Ringga diperjelas lagi penjelasannya tadi Pak Ringga. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ini langsung dijawab atau tambah pertanyaan lagi? Pak Ringga ya. Langsung aja kalau Pak Ringga. Oh siap. Lebih mudah langsung jawab Pak Ringga, monggo. Oh siap. Terima kasih Pak Ziyad atas atensinya untuk memberikan pertanyaan pada kegiatan diskusi kali ini. Jadi pasti pelanggaran-pelanggaran yang ada di sekolah itu adalah makanan sehari-hari ya bagi kita sebagai pendidik. Pasti kita menemukan hal seperti itu. Lah, kalau dulu kan kita menggunakan cara-cara kolonial. Kita itu tidak mau menjadi pendengar. Kita langsung menjustis. Kamu ini nakal, kamu harus dihukum. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu? Kalau kita melakukan hal itu terus-menerus, jadi motivasi internal atau motivasi intrinsik itu tidak akan tumbuh. Jadi mereka, kalaupun besok mereka tidak melakukannya, atau misalkan tidak melakukannya di sekolah, tapi belum tentu nanti entah mereka di tempat kerja, mereka bisa mengulangi itu lagi. Karena apa? Karena mereka melakukannya karena mereka takut, bukan karena keinginan mereka sendiri. Kalau misalkan motivasi internal itu tumbuh dari dalam diri siswa, tentunya mereka tahu konsekuensinya. Oh, saya terlambat. Kalau saya terlambat, bukan masalah hukumannya, tapi kerugiannya bagi saya adalah nantinya saya akan ketinggalan pelajaran di kelas. Lah,
itu kita bentuk dari sekarang. Nanti dampaknya apa Bapak Ibu? Kalau siswa kita sudah terbentuk motivasi internalnya, nanti di dunia kerja dia pasti bisa memotivasi dirinya sendiri. Oh, kalau saya terlambat, nanti itu akan berdampak pada kinerja saya. Dampaknya nanti ada penurunan gaji, surat peringatan, dan lain-lain. Jadi tugas kita adalah bagaimana membentuk atau merangkai motivasi internal siswa dari sekarang. Itu dari saya, Pak Siap. Terima kasih. Oke, bagaimana Pak Ziad? Sudah puas dengan jawaban dari Pak Ringga? Baik, luar biasa jawabannya dari Pak Ringga. Terima kasih Pak Ringga atas masukan, semoga menjadi perbaikan bagi kita semua. Baik, terima kasih Pak Ziad. Ya. Untuk selanjutnya Bunda Retno, saya lihat resen, moga Bunda Retno dipersilakan Bunda. Enggak apa ya, masuk lagi ya. Ya, monggo Bu. Monggo Bu, nggak apa-apa. Apa yang saya dipaparkan tadi oleh Pak Ringga, insya Allah nanti mengerucutnya bagaimana kita melahirkan karakter-karakter siswa dengan kegiatan kondisi-kondisi yang tadi sudah Pak Ringga paparkan ya. Saya hanya mempunyai sebuah pandangan bahwa budaya positif atau disiplin positif jujur mungkin masih belum banyak diterima di kalangan teman-teman guru. Karena apa? Metode-metode lama yang biasanya dipakai seperti yang apa kata Pak Ringga tadi, metode kolonial itu sudah membudaya bahwa ketika anak itu bersalah harus dihukum gitu loh. Pengadaan atau program budaya positif itu banyak juga diterima tapi juga banyak tidak diterima sebenarnya. Walaupun semuanya harus nanti pada akhirnya harus menerima karena itu merupakan sebuah satu paket dengan rangkaian apa yang dinamanya kurikulum merdeka. Ya. Jadi butuh banyak belajar, butuh pemahaman-pemahaman, dan butuh banyaknya sosialisasi tentang disiplin positif. Karena kadang-kadang terkesan disiplin positif ini memanjakan siswa, gitu. Dan tidak langsung menampakkan efek jera ke siswa, tetapi kita harus menunggu dari hukum positif yang kita lakukan, imbas-imbasnya ke siswa itu masih ritualnya menunggu bagi seorang guru. Nah, ini yang bisa jadi guru itu tidak sabar. Maka kalau saya lihat tadi ada Bu Putri yang berpendapat, maka rasanya sudah tidak boleh masuk di dalam kelas, masih tetap aja di dalam kelas. Nah, malah kalau saya justru ingin mengumpulkan anak-anak yang makan bareng di dalam kelas, setelah itu dibuang sampahnya bareng-bareng, daripada kamu di dalam kelas makan di mana-mana, sampahnya kemana-mana. Nah, ini suatu perbedaan persepsi. Mungkin ada positifnya, ada negatifnya, sama-sama ada positifnya, ada negatifnya. Ya, seperti di perpustakaan, kalau di sekolah saya sudah sampaikan kepada guru pengelola perpus, tolong jangan larang anak-anak untuk makan sambil membaca, atau bahkan membawa minuman ke situ sambil ngobrol, sambil membaca buku, sambil menikmati laptop ataupun apa sarana dan prasarana yang ada di kelas gitu ya. Nah, ini hal-hal baru yang masih perlu proses untuk menjawab kepekaan zaman ke depan gitu loh ya. Jadi memang disiplin positif ini masih butuh sosialisasi yang panjang, Pak Ringga. Butuh apa ya? Butuh betul-betul kita itu open minded atau apa ya? Terus belajar intinya gitu untuk menerima disiplin positif ini sehingga budaya-budaya lama berkurang sedikit demi sedikit. Jadi memang tidak semudah membalikkan telapak tangan untuk menerima disiplin positif. Sebagai konsekuensi kepada guru
harus sabar dan telaten dan perlu banyak belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Retno, luar biasa ya motivasinya buat kita. Betul sekali bahwa penerapan budaya positif ini memang kadang ada nerima dan tidak ya Bunda, tapi emang suatu ketika wajib terima karena emang sudah berhubungan dengan guru-guru merdeka. Mudah-mudahan kita selaku guru masih selalu diberi kesabaran dan kesabarannya lebih dalam menerapkan budaya positif. Bagaimana kita lanjut Pak Ringga ya? Masih ada waktu Pak Ringga? Ya, silakan Bu. Oke, tema yang kedua Ibu Bapak mungkin ada lagi yang mau bertanya, monggo di raise hand. Karena masih ada waktu ini sekitar 9 menit lagi untuk bertanya. Monggo ibu-ibu, bapak yang mau bertanya, monggo silakan di raise hand atau sudah. Baik, sambil menunggu Bu ya, sambil menunggu saya ingin menambahkan yang Bu Haja Retno. Ya, ingin menambahkan yang Bu Retno tadi. Oke. Tentunya penerapan budaya positif ini adalah sebuah terobosan Bu, pembaharuan. Jadi untuk melakukan pembaharuan, setidaknya kita kan pastinya memotong generasi. Kebiasaan-kebiasaan yang sudah kita sering lakukan sebelum-sebelumnya. Contohnya saya dan mungkin saya dan teman-teman Bapak Ibu guru yang ada di sini, ini adalah hasil lama, hasil cara lama, cara kolonial. Pastinya Bapak Ibu guru yang di depan saya ini pasti punya pengalaman dari mungkin dijemur atau keliling lapangan, push up, dipukul pakai penggaris, itu cara-cara lama. Tapi apa dampaknya? Mungkin disiplin iya. Mungkin disiplin iya dulu mungkin disiplin iya. Tapi apakah terbesit tidak di Bapak Ibu? Oh iya, saya besok jangan melakukan itu lagi ya. Kalau saya melakukan itu lagi, pasti saya dipukul lagi. Lah apa? Yang timbul itu rasa takut, bukan motivasi kita sendiri. Dampaknya apa? Dampaknya sekarang, dampaknya di dunia kerja. Jadi misalkan, ya sudah santai lah. Misalkan kita tidak ada pimpinan, santai tidak ada pimpinan. Toh kita pimpinan lagi keluar kota, kita santai-santai aja. Toh udah ada hukuman juga. Jadi motivasi internal kalau sudah dibentuk sedari dini, tentunya kesadaran itu tidak akan hilang Bapak Ibu. Nah, dari budaya positif ini kan kita merubah kebiasaan lama, merubah cara-cara kolonial. Nah, waktunya tentu tidak instan, masih banyak tantangannya. Nah, apa yang perlu kita lakukan? Kita libatkan semua pihak, mulai dari rekan guru. Kita buat komitmen dengan siswa dengan adanya kesepakatan kelas, dukungan dari wali murid. Itu perlu. Jadi penerapan budaya positif itu tidak hanya kita saja. Jadi kita perlu membangun koneksi, kita membangun kolaborasi di situ. Nah, nantinya pelan-pelan. Nah, kalau misalkan si murid itu tidak bisa diatasi, kita lewat dengan teman dekatnya. Tidak bisa lewat teman dekatnya, kita lewat dari guru favoritnya. Tidak bisa lewat dari guru favoritnya, kita komunikasikan dengan orang tuanya. Jadi libatkan semua, kita buat koneksi di situ. Nah, hasilnya kapan? Hasilnya tidak instan, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sabar. Karena apa? Mungkin bukan sekarang. Terlihatnya apa? Terlihatnya itu nanti di 5 atau 10 tahun mendatang. Pasti Bapak Ibu akan merasakannya. Dan saya yakin Bapak Ibu akan bangga dan sangat bangga bila Bapak Ibu melihat murid-murid Bapak Ibu melakukan sesuatu dari motivasi diri sendiri, bukan karena takut atau bukan karena ingin diberi sesuatu. Itu dari saya, Bu Eva. Oke. Saya tawarkan lagi pada ibu-ibu, apa masih ada yang mau bertanya? Mungkin di raise hand. Oke, kayaknya nggak ada lagi ya Pak Ringga ya. Sisa 1 menit Pak Ringga, monggo di closing sesama Pak Ringga. Oke, baik. 1 menit. Ya, baik. Budaya positif ini dan bagaimana penerapannya ini akan berdampak besar bagi kita, terutama di sektor pendidikan Bapak Ibu. Jadi ayo kita sama-sama berkolaborasi, libatkan semua pihak. Selama ini kan kita jarang melibatkan siswa. Jadi tiba-tiba ada peraturan kelas. Nah, mulai sekarang ayo libatkan mereka. Kalau Bapak Ibu lebih dekat dengan siswa, sebenarnya ide mereka itu lebih real Bapak Ibu. Karena apa? Mereka yang ada di kelas,
mereka yang ada di sekolah, mereka yang merasakan. Jadi kita tidak buat ide sesuai dari pemikiran kita, bahasa-bahasa kita yang terlalu tinggi, tidak. Simple saja, kesepakatan kita itu simple saja, yang dapat mereka pahami, mereka mengerti, namun mereka dapat melaksanakannya dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Nah, libatkan mereka. Jadi kalau kita sudah bisa melibatkan siswa, kita ambil hatinya, kita libatkan guru-guru, kita libatkan wali murid, tentunya budaya positif ini akan terlaksana dengan baik, Bapak Ibu. Jadi kuncinya adalah sabar, kolaborasi, libatkan semua pihak, maksimalkan apa yang ada. Itu dari saya, Bu Eva. Terima kasih atas atensinya, Bapak Ibu yang ada di sini. Tetap semangat. Ingat, setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Tinggal bagaimana kita menghadapinya, tinggal bagaimana kita memberikan komunikasi yang efektif untuk siswa. Itu dari saya, Bu Eva. Oke. Terima kasih kepada Pak Ringga selaku narasumber yang luar biasa pada malam hari ini. Juga terima kasih kepada para peserta yang hadir pada malam hari ini. Semoga kita semua menjadi guru yang selalu sabar, menjadi guru yang selalu berpihak pada murid, dan selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, sebagai penutup, saya akan bacakan pantun kalau berkenan. Belajar untuk hidup mandiri, kepada siapapun juga harus patuh. Cakep. Saya Ika selaku host pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Semua kawan-kawan mungkin Pak Ringga akan menyampaikan. Ya, silakan Bapak Ibu dihidupkan kameranya. Silakan kameranya dihidupkan. Silakan tampilkan. Pak Doni, terima kasih Pak Doni. Satu. Terima kasih Marvan ya. Semangat Pak Ringga, semangat Pak Ringga. Ini 1, 2, 3. Lagi 1. 1, 2, senyum. 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih atas atensinya. Terima kasih, monggo yang mau live silakan. Sampai jumpa di webinar berikutnya oleh Pak Ringga ya. Ya. Lebih luar biasa lagi. Jangan lupa daftar hadirnya diisi, Bapak. Daftar hadirnya diisi. Semangat. Oh ya, jangan lupa daftar hadirnya Bapak Ibu untuk sertifikatnya. Terima kasih. Daftar hadirnya Bu Putri yang dari Sopet, Bu Putri. Pak Ziak. Pak Ziak. Umi Lis. Ayo semangat juga. Kita doakan sukses lagi. Bunda Retno, ayo baca puisi lagi Bunda Retno. Amin. Ya, kapan-kapan yuk. Adain acara nih. Katanya mau kumpul di sekolah. Yuk kapan?